Halo, kembali lagi bersama saya Chang Lause. Hari ini saya sharing melanjutkan yang Jumat lalu mengenai kasih Allah. Jadi kita harus pertama-tama mengerti dulu apa itu kasih Allah. Hai Gideon. Jadi kasih Allah itu adalah suatu kekuatan yang sangat dahsyat yang mendorong Tuhan untuk melakukan hal-hal yang sepertinya mustahil. Jadi kasih itu, karena Allah itu adalah kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8, kasih itu tidak dapat tidak mengasihi. Kasih itu tidak dapat diam aja. Kasih itu harus menunjukkan dirinya sebagai kasih. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu karena Tuhan ingin mengasihi manusia. Manusia itu diciptakan sebagai objek dari kasih Allah. Nah, tapi untuk menciptakan manusia itu bukan sesuatu yang mudah. Pertama-tama Tuhan harus membuat alam semesta. Harus membuat terang. Harus membuat udara. Harus membuat tanaman. Harus membuat matahari, bulan, bintang, dan sebagainya. Harus membuat binatang-binatang darat, binatang-binatang laut, binatang-binatang di udara. Terakhir baru Tuhan membuat manusia. Kenapa? Karena kalau nggak ada semua itu, manusia tidak dapat hidup. Jadi untuk hanya membuat suatu objek yang dikasihi Allah, Allah harus melakukan begitu banyak hal. Jadi bisa dibayangkan betapa besar kasihnya Allah terhadap manusia. Ini kalau misalnya kita mau bikin mobil. Mobil itu bukan sesuatu yang rumit sekali seperti manusia. Tetapi itu pun prosesnya sudah panjang. Mesti bikin ban mesti ada pabriknya, mesti ada rangkanya, mesti ada catnya, mesti ada mesinnya, mesti ada kabelnya, mesti ada lampunya. Itu aja udah rumit. Apalagi harus menciptakan manusia yang jauh lebih rumit. Tapi Tuhan tahu, kalau nggak ciptakan udara, manusia begitu ada langsung mati. Kalau nggak ciptakan air, manusia dalam 3 hari mati. Kalau nggak ciptakan tumbuhan, manusia dalam seminggu mati. Atau sebulan mati. Karena nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada udara, mati manusia itu. Jadi sebelum manusia ada, Tuhan menciptakan segala sesuatu supaya manusia itu bisa hidup. Jadi bisa bayangkan betapa besarnya kasih Allah terhadap manusia. Nah, waktu Tuhan menciptakan alam semesta itu, Tuhan itu berfirman, jadilah ini, jadilah itu, jadilah itu. Tapi ketika menciptakan manusia, Tuhan tidak berfirman. Tuhan pakai tangannya sendiri, dia ambil segumpal lumpur, dia bentuk manusianya, matanya, kupingnya, semua dibikin, dan dia tiupkan rohnya. Jadi manusia itu adalah makhluk yang memiliki rohnya Allah. Satu-satunya ciptaan Tuhan di alam semesta ini dimanapun juga yang memiliki roh Allah itu cuma manusia. Nah, ketika manusia itu berbuat dosa, rohnya itu terpisah dari Allah, makanya mati. Tapi kasih Allah terhadap manusia tidak pernah berubah. Buktinya apa? Ketika manusia berbuat dosa, Tuhan langsung bernubuat bahwa suatu hari nanti akan ada yang datang yang akan merusak pekerjaan iblis. Yang kita tahu belakangan bahwa itu adalah Yesus. Nah, nggak ada bapak yang mau mengorbankan anaknya sendiri untuk orang yang banyak. Nggak ada, ini nggak umum. Tapi Bapa di surga mau melakukan ini, dia berikan Yesus anaknya satu-satunya, bukan cuma mati buat dosa, Yesus bahkan menjadi dosa itu sendiri. Yang pertama kali dalam sejarah, dalam seumur hidupnya, Bapa harus berpaling dari Yesus. Ini nggak pernah kejadian. Tapi Bapa merelakan semuanya karena dia sangat mengasihi manusia. Jadi kasih Allah adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Kasih Allah adalah sesuatu yang membuat Allah mampu merelakan apa aja termasuk nyawanya sendiri demi kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengalaminya? Kita harus percaya.
Kalau kita mau mengalami bahwa kita dikasihi Allah, kita harus percaya dulu bahwa Allah mengasihi kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa percaya? Nah, kita mesti antusias terhadap hal-hal rohani. Kita mesti mau bersekutu dengan Tuhan. Kita mesti mau merenungkan firman-Nya. Kita mesti mau mendengar suaranya. Antusiasme itu yang akan membuat kita menjadi percaya terhadap kasih Allah di dalam hidup kita. Jika kita menjadi orang yang cuek, apatis, nggak mau tahu, kita nggak akan merasakan kasih itu. Walaupun Tuhan setiap hari menyinari kita dengan mataharinya, menghujani kita dengan semua berkat-Nya, tapi kalau kita tidak punya antusiasme, kita tidak akan sadar bahwa Allah sedang mengasihi kita. Sebetulnya Allah mengasihi semua orang, tapi tidak semua orang mengerti dan menerimanya karena tidak semua orang percaya. Dan kenapa orang nggak percaya? Karena mereka nggak punya antusiasme itu. Kita perlu me-welcome Tuhan di dalam hidup kita. Buat apa kita berdoa? Buat apa kita membaca firman dan merenungkannya? Buat apa kita datang ke acara-acara rohani? Buat apa kita dengerin orang khotbah? Itu semua tidak lain tidak bukan adalah supaya kita mempunyai persekutuan dengan Allah. Ketika kita bersekutu dengan Allah, kita akan percaya dengan janjinya dan kita akan melihatnya. Jangan melihat orang-orang lain seolah-olah Allah mengasihi mereka saja, tetapi Allah tidak mengasihi kita. Itu tidak betul. Allah mengasihi kita ketika kita berdosa sekalipun. Bahkan waktu kita masih manusia berdosa pun, Allah sudah mengasihi kita dan sudah memberikan anaknya. Jadi nggak ada kebaikan Tuhan yang berusaha dia tahan di dalam hidup kita. Nggak ada. Cuman kita perlu percaya untuk bisa mengalaminya. Dan supaya kita bisa percaya, kita perlu antusias untuk menerima Dia. Sebagai orang Kristen, semua orang sudah ada hadirat Allah di dalam hidup mereka. Tapi tidak semua orang sadar dan tidak semua orang peduli. Allah itu mencari orang-orang yang mau dengan sukarela, dengan sadar hati, mau welcome Dia di dalam segala hidupnya. Hanya dengan cara demikian, kita akan merasakan kasih Allah, kita akan melihat berkat-berkat-Nya. Tuhan mencari orang-orang yang bersungguh hatinya kepada Dia untuk ditunjukkan bahwa Tuhan itu kuat. 2 Tawarik 16 ayat 9a. Jadi Tuhan mencari orang-orang yang antusias terhadap Dia. Tuhan mencari orang-orang yang bersungguh hati sama Dia. Apakah kita mau jadi orang yang antusias itu atau tidak? Itu pilihan kita. Tetapi orang-orang yang antusias terhadap Tuhan akan merasakan kasih-Nya. Kasih Allah terhadap semua orang itu sama besarnya. Tetapi nggak semua orang merasakan kasih Allah sama. Kenapa? Karena percaya dan antusias itu. Nah, supaya berkat Tuhan, kasih Tuhan maksimal di dalam hidup kita, jadilah kita orang yang antusias dan percaya kepada Allah. Itu aja dari saya, semoga diberkati. Haleluya, amin.